Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semangat semua ya pagi ini. Semangat Udah Bu. pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Kok belum? Ibu nggak masak tadi di Oh, rumah. nanti kalau habis istirahat langsung makan ya, kantin ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang tadi kita panjatkan, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir? Sipa Bu, Kenapa? dia sakit perut Bu, Sipanya. Oke, semoga Sipa segera lekas sembuh. Amin. Semoga bisa berangkat sekolah lagi. Amin. Oke, baiklah. Di sini kita akan belajar tentang materi. Sebelum Ibu bilang materinya, di sini ada yang tahu belum? Kita akan belajar apa? Belum tahu Bu. Apa pada nggak belajar? Sebelumnya nggak baca-baca buku gitu? Kebiasaan. Besok lagi rajin-rajin baca buku ya sebelum kita mulai pelajaran atau malamnya kita belajar ini ya, belajar dulu materinya. Siap. Oke. Di sini kita akan belajar materi yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari sifat kikir. Nah, adik-adik semua pasti kalian tidak asing ya dengan kata-kata dermawan dan kikir itu. Ada yang tahu pengertian dermawan sama kikir itu apa? Kalau setahu saya Bu, dermawan itu kan kayak orang yang baik gitu loh Bu. Kalau kikir itu pelit Bu. Nah, bagus. Jadi ada yang tahu? Ya sama Bu. Oke, jadi pengertian dermawan itu sikap suka memberi dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongannya. Jadi sikap dermawan itu wajib kita wajib kita terapkan pada diri kita. Kita harus saling berbagi kepada orang. Walaupun orang itu tidak membutuhkan, seenggaknya kalau kita punya kelebihan kita harus saling berbagi. Oke, paham ya sampai sini? Paham Bu. Sebelum kita beranjak lebih jauh tentang pembelajaran ini, marilah kita ketahui tentang ayat Al-Quran dan kandungannya yaitu tentang dermawan. Oke, jadi di sini ada surat Al-Lail. Di sini ada yang mau membacakan? Saya Bu. Oke, tolong bacakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Saya Bu artinya Bu. Oke, baca sekarang ya. Ya, oke. Arti surah Al-Lail ayat 1 sampai 7. Pertama, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Baik. Baiklah Rizka, terima kasih telah membacakan suratnya. Ya. Nah, kemudian Ibu di sini akan menyampaikan isi kandungan surat Al-Lail. Apa sih isi kandungan surat Al-Lail itu ayat 1 sampai 7? Jadi, isi kandungan surat Al-Lail itu yaitu Allah SWT menciptakan di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, kemudian ada siang dan malam, ada gelap dan terang, dan lain sebagainya. Seringkali Allah menggunakan ciptaannya yaitu untuk bersumpah. Ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu berbeda dengan sumpahnya manusia.
Nah, kalau sumpahnya manusia itu untuk meyakinkan apa yang dia katakan itu benar. Tetapi sumpahnya Allah itu berbeda seperti yang di dalam Quran surat Al-Lail ayat 1-7, yaitu yang berbunyi, barang siapa yang sikapnya dermawan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan suatu kebahagiaan atau balasan yang berlipat ganda. Jadi Allah itu bersumpah kepada manusia, yaitu bahwa barang siapa yang dermawan, yaitu saling memberi atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kebahagiaan atau balasan nantinya di surga, yaitu berupa berlipat-lipat ganda pahala. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yaitu tentang dermawan. Di sini ada yang bisa membacakan juga? Saya boleh. Oke. An Abi Hurairah ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma taqadat sadaqatu min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwi illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim. Nah, boleh dibacakan artinya juga? Boleh, Bu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu tadi hadis tentang dermawan ya yang sudah dibacakan oleh Rizka. Nah, di sini isi kandungan hadis tersebut yaitu apa sih? Nah, hadis ini menjelaskan bahwa bersedekah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Dengan sedekah justru keberkahan dari harta yang kita dari harta kita akan bertambah serta didapatkannya pahala dan tambahkannya kebaikan berlipat ganda. Nah, di dalam isi kandungan ini mengandung tiga unsur, yaitu yang pertama itu sedekah. Sedekah itu yang bertujuan akan menjadikan berkah dan bertambah hartanya. Kemudian yang kedua itu pemaaf. Pemaaf itu yaitu bertujuan ketika kita menjadi orang yang pemaaf, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang itu harus menjadi orang yang pemaaf. Walaupun kita salah yang kayak apapun, kita menjadi orang yang pemaaf. Nah, dengan pemaaf kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau dimuliakan sama Allah? Saya, Bu, pastinya. Nah, makanya kita menjadi orang yang pemaaf. Kemudian yang ketiga yaitu tawadu. Apa sih artinya tawadu? Ada yang tahu? Tawadu ada yang tahu? Tunduk ya, Bu, patuh ya, Bu. Nah, benar. Tawadu itu yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tawadu kita kepada Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang mau ditinggikan derajatnya? Semua, Bu. Semua orang mesti mau ya dengan jadi kita harus bersikap tawadu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya isi kandungan hadis ini tentang dermawan? Ya, Bu, insyaallah. Baiklah, sebelum lanjut silahkan tonton video ini kemudian berikan tanggapan dengan apa yang kalian ketahui ya. Ya, Bu.
sini dari video yang tadi ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, Helen apa? Jadi kesimpulannya kita itu harus menjadi orang yang dermawan, karena dalam Quran surah Al-Humazah itu diperintahkan kita untuk menjadi orang yang dermawan. Karena apa? Karena harta yang kita miliki itu sebagian itu adalah hak dari orang lain. Seperti itu. Kalau kita tidak menafkahkan harta kita atau tidak memberikan hak orang lain itu, maka nantinya itu akan menjadi sabab-musabab kita disiksa di akhirat. Gitu. Ada lagi? Beli aku dulu dong buat Helen. Ada lagi? Ya, tambahin sedikit ya Bu. Nah, benar apa kata Helen tadi bahwa dalam video tadi dijelaskan bahwa kita tuh harus menjadi orang yang dermawan tadi, tidak boleh kikir atau pelit. Karena apa? Karena kan katanya tadi tuh kalau kita kikir nanti tuh kita akan dimasukkan ke neraka utama. Terus tuh harta kita yang kita kikirkan tadi tuh yang tidak kita keluarkan zakat dan sedekahnya, infaknya, itu kan nanti akan menjadi api kayak gitu yang bisa membakar kita sendiri kayak gitu. Kita bisa kekal di neraka selama ribuan tahun kayak gitu Bu. Jadi lebih baik kita sedekahkan. Mantul. Bagus semua. Pendapat kalian tuh benar semua ya. Nah, jadi dari video tadi yaitu mengajarkan kita untuk bersedekah kepada siapapun dan jangan pikir kepada siapapun bahwa besarnya nikmat itu dengan jalannya bersedekah. Karena semua yang kita punya itu adalah titipan Allah SWT. Jadi kita harus saling berbagi. Tuh ya. Nah, kemudian di sini bagaimana sih cara kita menghindari sifat kikir? Tapi sebelum kita mengetahui cara menghindari sifat itu bagaimana, ada yang tahu sih pengertian kikir itu apa? Ada yang tahu? Pelit. Pelit. Benar. Bin medit. Jadi pengertian kikir atau bahil itu dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asyuha, yaitu sedangkan dalam istilah yaitu bahilnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikannya yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Kemudian udah dicontohkan tadi ya dalam video tadi sifat bahil kikir itu kayak apa tadi kan. Nah, jadi kalian pasti sudah pada paham. Nah, baiklah di sini terdapat surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 yaitu tentang kikir. Ada yang bisa membacakan? Boleh Bu. Minta bacakan ya. Ya Bu. Silahkan yang dibacakan sama artinya juga ya. Siapa Pak? Apa datang? Ancaman Allah bagi yang kikir atau bahil itu terdapat dalam Quran surah Al-Lail Al-Lail ayat 8 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Oke, beri aplaus dulu buat Helen. Kemudian ada isi kandungan surat Al-Lail ayat 8 sampai 9 yaitu dermawan adalah sikap suka memberi dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Nah, kemudian sikap dermawan dan rasa ikhlas adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Sebaliknya, kalau kikir adalah lawan dari dermawan. Seseorang yang memiliki sikap kikir tidak mau mengeluarkan hal-hal yang ia miliki baik berupa tenaga, pikiran dan harta untuk membantu orang lain. Jadi jika memiliki harta kekayaan, ia menimbun harta tersebut sendiri. Nah, di sini ada juga hadis tentang kikir. Ada yang membacakan juga ya? Ibu minta bacaan lagi. Boleh Bu. Oke. Monggo. Wah, panjang ya Bu. Boleh dipegang ikutin. Boleh Bu. Dan artinya juga ya. Ya Bu, sabar ya Bu. Biar dikerjain Bu. Sabar ya Bu. Wan Jabir radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ataqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum habalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum rawahu Muslim. Nih, Helen membacakan artinya. Helen apa Rizka? Boleh ganti. Helen. Artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Oke. Isi kandungan dari hadis tersebut yaitu jelas ya, larangan berbuat zalim dan anjuran untuk berbuat adil. Adil artinya yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan yang paling adil dan yang pokok adalah mengakui dan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya yang baik serta mengikhlaskan agama dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain ya. Kezaliman yang paling berat yaitu berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kemudian seseorang yang memiliki sifat bakhil yaitu sebagaimana perumpamaannya yaitu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang kikir itu seperti orang yang memakai baju jubah dan kalung besi. Ketika orang kikir itu jika dilakukan terus-menerus, kikirnya itu dia akan mengecil dan akan mengunci. Jadi kalau yang dia pakai itu semakin mengecil sehingga akan menyiksa dirinya sendiri. Kalung itu akan menyiksa lehernya, kayak mencekik lehernya sendiri. Nah, kemudian berbeda dengan orang yang dermawan. Bagaimana orang yang dermawan itu? Nah, ketika ia berbaju jubah dan kalung besi itu, dia itu perlahan tuh kalungnya itu melonggar dan kemudian akan jadi orang yang lapang dada. Kemudian kalung besi itu tidak akan mengecil, jadi dia akan melonggar dan jatuh tidak menyiksa dirinya. Baiklah adik-adik yang soleh dan soleha, bagaimana sih cara menghindari sifat kikir itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sedekah Bu. Betul. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu cara menghindari sifat kikir yang pertama yaitu senantiasa memperkuat dan memperbaharui iman. Dengan bagaimana caranya? Yaitu kita sering membaca doa. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa meyakini segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Sebab apa yang kita miliki di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu senantiasa memotivasi diri kita agar selalu berbuat kebaikan, bersedekah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya katakan tadi ya, kita harus banyak bersedekah. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, semoga kalian bisa memahami ya materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah akan memberikan surga kepada orang yang mau menyedekahkan bagian hartanya di jalan Allah, dan bagi hambanya yang bertakwa maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Dan sebaliknya Allah akan memberikan neraka baginya kepada orang-orang yang kikir. Allah akan memberikan keburukan untuk memudahkan untuk kejelekan keburukannya. Jadi ketika Allah melihat orang yang kikir, maka Allah akan memberikan neraka kepada orang yang kikir itu dan memudahkan jalan untuk di jalan keburukan. Baiklah, di sini untuk selanjutnya yaitu hafalan. Bisa ya kalian dikasih waktu 15 menit, 20 menit lah untuk menghafalkan surat Al-Lail ini ayat 1 sampai 9. Bisa ya? Bisa Bu. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit sampai 20 menit untuk menghafalkan. Nanti kalau yang sudah hafal langsung maju dan Ibu kasih nilai. Oke? Oke Bu. Oke.
Oke, baiklah, habis waktunya. Di sini siapa yang akan maju duluan? Saya Bu. Oke, boleh. Nama saya Rizka, akan setoran surah Al-Lail. Oke, bismillah dulu. A'udzubillah, ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina Udah lal cukup. huda sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Rizka udah langsung dapat nilai ya. Yuk yang lain siapa? Namanya Rizka siapa? Rizka Nadia Bulan Hitam. Oke, baiklah. Next. Yuk siapa? Saya Bu. Oke, Helen ya. Ya, Oke, ayo Helen. Al-Lail ya Bu. Ya, tahu dulu ya. Oh, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Baiklah, makasih. Alhamdulillah. Namanya Helen siapa? Anastasia Bu. Oke, yang lain? Belum Bu, Belum ya. udah. Oke, dilihat waktunya sudah habis. Jadi yang lain ditunggu minggu depan ya, harus sudah hafal semua. Jadi yang sekarang nilainya juga mesti beda ya. Yang sekarang mesti nilainya juga alhamdulillah. Kalau yang besok pokoknya cepet-cepetan, jangan sampai besok nggak hafal semua. Jadi harus hafal semua. Siap Oke? Bu. Oke, cukup ya. Ya Bu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Namun sebelum ditutup, saya memberikan tugas juga. Kerjakan buku siswa Al-Quran Hadis, yaitu halaman 57 sampai dengan 65. Jadi PG dengan esai ya. Ya Bu. Dan jangan lupa hafalkan surat yang belum hafal, ayat 1 sampai 11. Siap. Oke. Untuk materi minggu depan yaitu materinya yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Siap. Saya. Ya Bu. Nah, dengan itu semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang. Nah, baiklah, untuk menutup pertemuan kita hari ini agar lebih berkah dan bermanfaat, mari kita membaca doa yaitu kafaratul majlis. Subhanallah. Oleh Semua siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.